Oke, selamat datang kembali. Saya akan merespon pertanyaan Anda ya. Kita diskusi kayaknya serius ini. Mas Bagas Onang. Jadi perbedaan massa jenis itu hanya asumsi Anda kan? Anda ngomong tanpa data dong. Jadi gini Mas, perbedaan massa jenis itu bisa menyebabkan benda jatuh, benda yang massa jenisnya lebih besar itu ke bawah dan massa jenisnya yang lebih ringan itu ke atas. Itu terbukti secara eksperimen, bisa dibuktikan, bisa diverifikasi oleh siapapun juga. Ya, misalkan Anda taruhlah minyak dalam suatu gelas, kemudian di atasnya taruhlah air. Nanti yang terjadi adalah air itu akan bergerak turun, minyaknya akan bergerak ke atas, dan itu bisa diamati oleh siapapun juga. Jadi perbedaan massa jenis bisa menyebabkan perubahan posisi. Perubahan posisi ini otomatis kan menimbulkan gerak. Nah, gerakan ini otomatis bisa sebuah gerak GLB, bisa sebuah gerak GLBB. Nah, untuk gerak jatuh bebas itu kita bisa buktikan secara eksperimen bahwa mengalami free fall acceleration. Nah, untuk matematikanya seperti apa, saya pun belum bisa menjawabnya. Terus terang, saya belum bisa menjawabnya. Toh persamaan Archimedes itu kan emang jauh sebelum Renaissance. Renaissance itu adalah zaman ketika segala sesuatu bisa dimatematika. Begitu. Selanjutnya, maksud Anda setiap aksioma itu harus ada konstanta, gimana maksudnya? Jadi gini Mas, aksioma itu bukan selalu persamaan. Aksioma itu adalah sesuatu yang dianggap benar. Aksioma yang tanpa dibuktikan itu nama aksioma. Contohnya seperti aksioma atau postulat Einstein ya tentang relativitas itu kan. Jadi tanpa dibuktikan tapi dianggap benar. Jadi nggak selalu sebuah persamaan. Maksud saya, saintis itu dalam menyusun persamaan itu pasti ada konstantanya. Misalkan seperti Coulomb ya, dia kan eksperimen. Oh, ternyata muatannya itu sebanding dengan gayanya. Itu dibuktikan secara eksperimen. Oh, jika jaraknya itu menjadi 2 kali lipatnya, gayanya menjadi seperempatnya. Itu dibuktikan secara eksperimen. Jadi Coulomb itu menyusun persamaannya F sebanding Q per R kuadrat. Nah, K konstantanya itu baru dicari lewat eksperimen. Begitu, maksudnya itu seperti itu. Jadi dapat disimpulkan FE ini juga masih berkembang kan? Oh benar sekali, FE ini masih berkembang Mas. Terus terang saja, yang mempunyai kombinasi yang mengklaim sainsnya kompleks itu kan teori GE, Globe Earth istilahnya. FE ini masih berkembang, tapi jangan salah, dulu orang itu mayoritas adalah flat earth gitu istilahnya. Namun sejak abad Renaissance 1500 kemudian ada kebangkitan saintis-saintis Eropa yang secara tidak langsung mempengaruhi paradigma yang terjadi di seluruh muka bumi istilahnya. Jadi Globe Earth mengklaim bahwa teori bumi yang teori bentuk bumi yang paling benar adalah globe earth dengan matematikanya seperti itu. Namun mereka lupa bahwa matematikanya disusun berdasarkan asumsi. Contohnya Eratosthenes, matematika jari-jari bolanya itu disusun berdasarkan asumsi, tidak bisa dibuktikan secara fakta dan ilmiah. Lalu kenapa ada FE yang bilang kalau benda jatuh karena massa jenis? Iya Mas, karena di FE itu nggak ada gaya gravitasi, nggak ada gaya gravitasi istilahnya. Jadi yang menyebabkan benda itu jatuh itu perbedaan massa jenis, bukan karena massa menarik massa gitu kan. Karena faktanya kita nggak bisa mengamati massa menarik massa. Begitu. Di sini kelihatan logical fallacy FE dalam memahami kaidah sains. Nah, ini coba Anda jelaskan lebih lanjut ya logical fallacy FE itu ya. Jangan Anda mengira bahwa semua FE itu logikanya keliru gitu kan. Anda istilahnya belum menemukan orang FE yang mengerti sains mungkin ya. Terus selanjutnya, jadi 9,8 fakta kan yang dimuruskan dulu. Dan saya kan Galileo itu berpaham bumi apa? Oke, mayoritas orang Eropa itu adalah berpaham teorinya bumi bulat Mas. Jadi itu terpengaruh peradaban sebelumnya, yaitu peradaban Yunani kuno istilahnya. Ada angkatannya Aristarchus of Samos, angkatannya Eratosthenes, itu berpahamnya adalah bumi bola, begitu. Bahkan yang Claudio Ptolemy yang memetakan gerakan benda langit lewat sacred geometry itu pun berpaham bumi bola. Karena menurut Pythagoras ya, ini asumsinya Pythagoras, bentuk geometri paling sempurna itu bentuknya adalah bola. Jadi
itu ada teorinya istilahnya. Kenapa toh bentuk bumi kok diasumsikan bola? Karena ada teorinya, dan teori itu tidak bisa dibuktikan gitu, hanya sekedar asumsi saja. Terus selanjutnya, given a point P in space and given a piece of malleable material of constant density, how should you shape and place the material in order to create the largest possible gravitational field at P? Oke Mas, ini pertanyaan adalah pertanyaan yang Anda tujukan kepada saintis, kepada orang yang percaya bahwa massa itu menarik massa. Jadi jika konsepnya massa menarik massa, bentuk apa sih ya, shape ya, bentuk apa sih yang bisa menyebabkan largest possible gravitational field itu kan? Otomatis bulat gitu jawabannya ya. Jika ini ya, pertanyaan Anda itu harus didahului logika jika. Jika massa menarik massa adalah benar ya. Jika massa menarik massa adalah benar, maka pertanyaan Anda, how should you shape and place ya ta? Bentuk apakah yang bisa menyebabkan gravitasi yang paling besar? Otomatis bulat. Nah, karena di flat earth itu tidak mengakui bahwa massa menarik massa, di flat earth pun itu bentuk buminya bukan bentuk bulat istilahnya. Bentuk buminya itu datar istilahnya, dan tidak berotasi dan tidak bergerak, dan buminya itu sangat luas. Jadi mungkin Anda perlu membandingkan ya teori flat earth yang sebenar-benarnya istilahnya, harus belajar juga istilahnya memahami teori flat earth dari sudut pandang flat earth. Jangan memasukkan asumsi-asumsi globe earth kepada asumsi flat earth, karena keduanya itu mempunyai dasar asumsi yang sangat berbeda. Jadi flat earth pun itu nggak punya ruang angkasa, nggak ada ruang angkasa terus melayang-layang, nggak ada. Jadi planet-planet pun itu ya sebenarnya cuma bintang yang bersinar tapi mempunyai gerakan retrograde. Jadi Anda harus memahami ini. Jadi kalau Anda menanyakan pertanyaan ini yang saya bold ini ya, ini Anda memasukkan asumsi globe earth kepada flat earth, dan ini sangat keliru secara logika gitu. Oke, saya kira itu nanti saya posting lagi dan mungkin Anda bisa meresponnya.